Halo semuanya, selamat datang di channel Also Fintech. Kali ini kita akan review laptop dari HP, yaitu HP 14S IM0014AU. Ini adalah laptop entry level dari HP yang memakai prosesor AMD Ryzen 3 7320U, RAM-nya 8GB, dan SSD-nya udah 512GB. Dulu harganya sih pas launching di 6 jutaan, tapi sekarang udah di 599 kalau kita lihat di toko officialnya AMD. Seberapa bagus laptop ini? Mari kita ulas. Pertama kita lihat dulu dari desainnya ya. Ini desain laptopnya. Ini bagian depannya ada logo HP-nya. Bahannya lumayan premium ya kalau kita pegang gitu. Dan kalau kita lihat di sebelah kanannya itu ada charger, ada untuk USB juga. Di sebelah sininya ada untuk headphone jack. Masih pakai nggak kalian headphone jack? Kayaknya sekarang udah pakai TWS semua nggak sih? Ini ada Type-C juga, ada HDMI, ada juga untuk USB lagi. Jadi USB-nya ada 2. Dan Type-C ini nggak bisa buat charging ya, cuma untuk ngirim data aja. Karena kan sekarang banyak ya flash disk atau kayak eksternal SSD yang udah pakai Type-C. Ini chargernya 45 watt, chargernya ringan dan modelnya yang dia di tengah kayak gini ya. Bukan yang kayak charger handphone. Kalau saya agak kurang suka sih model kayak gini. Enakan yang kayak tipe charger handphone. Tapi secara overall sih menurut saya desainnya cukup oke ya untuk HP-nya. Desain untuk kualitas bahannya juga bagus. Dan bisa kalian lihat ini adalah tipe yang externalnya full ya. Dia jadi externalnya full dari kiri ke kanan. Bukan yang di kiri dan kanan doang. Dan menurut pengalaman pribadi saya, jadi IT support gitu. Model yang kayak gini itu yang lebih awet gitu dibandingkan externalnya yang cuma di kiri dan di kanan doang gitu. Untuk performanya, laptop ini memakai prosesor dari AMD Ryzen 3 7320U, RAM-nya 8GB onboard yang nggak bisa di-upgrade, dan dia memakai integrated graphics card dari AMD Ryzen 3 7320U. Kalau untuk produktivitas, menurut saya sih masih oke ya. Kalau kita buka misalkan browser, beberapa tab, ya memang sih ya kita lihat penggunaan RAM-nya itu udah mau full gitu. Tapi secara pengoperasian masih cukup lancar. Saya coba ngedit-ngedit di CapCut juga masih cukup lancar. Asalkan kalian ngeditnya itu yang simple-simple aja ya. Kalian kasih cut, kalian kasih potong-potong sedikit, itu masih lancar banget. Karena RAM-nya cuma 8GB, kalau kalian sambil buka browsing juga, itu nanti bakalan kerasa nge-lag-nya. Karena dia RAM-nya cuma 8GB, dan bisa kalian lihat penggunaan RAM-nya itu udah tinggi banget gitu. Jadi saran saya kalau kalian lagi ngedit, jangan buka browsernya dulu, atau bukanya 1-2 tab aja, jangan banyak-banyak, supaya performanya pas kalian lagi ngedit plus buka browser itu masih oke. Ingat ini RAM-nya cuma 8GB. Kalau untuk performa gamingnya ya ini sih jangan lah ya. Saya coba main game buatan Indonesia ini ya. Ini Coral Island di settingan paling low di resolusi 720p, dia cuma dapat kisaran 20-an 30-an FPS. Kayaknya agak rada kurang playable ya. Pas saya coba GTA 5 settingan paling rendah di resolusi 720p, ya masih dapat 30-an, kadang sampai 60 juga. Sebenarnya masih oke ya buat main GTA 5 gitu. Cuma sepertinya memang laptop ini itu nggak didesain buat main game ya. Bisa, cuma kurang optimal gitu kalau kalian mau main game. Tapi kalau kalian main gamenya kayak Stardew Valley, ya nggak masalah sama sekali. 60 FPS rata. Jadi secara performa ya, laptop ini sih sebenarnya buat kerja yang pakai browser-browser aja itu masih cukup banget gitu ya. Kalian suka pakai Google Docs, pakai yang berbasis Google, atau kalian pakai Microsoft Word, Excel, masih cukup. Tapi kalau produktivitasnya cukup tinggi, kalian apalagi ada ngedit tipis-tipis, agak terlalu pas-pasan karena RAM-nya 8GB. Bukan karena prosesornya kurang kenceng, bukan. Tapi karena RAM-nya 8GB. Prosesornya sih menurut saya masih cukup kenceng ya. Cuma sayang aja RAM-nya 8GB nggak bisa di-upgrade. Untuk storage-nya, laptop ini pakai SSD 512GB, speed-nya juga cukup oke, nggak ada masalah sama sekali. Untuk display, dia 14 inci, Full HD IPS, anti-glare, 250 nits kecerahannya, dan 45% NTSC untuk warnanya. Setelah saya pakai sih, menurut saya, kalau dilihat dari kiri kanan, itu cukup oke, tapi kalau kalian agak ke atas ngelihatnya, itu langsung hilang semua gitu gambarnya. Untuk warna yang dikeluarkan ya cukup ya untuk kebutuhan sehari-hari. Cuma kalau kalian mau nonton Netflix itu masih agak-agak kurang ya. Sebenarnya bisa ya, cukup aja, cuma kualitas warnanya itu agak kurang memukau gitu. Jadi kalau cuma untuk kerja, nonton YouTube masih aman banget. Dan misalkan kalau kalian mau pakai laptop ini lebih
oke gitu kan, simpelnya bisa kalian tambah aja monitor gitu, kalian beli monitor, kalian colok supaya gambarnya jadi lebih bagus. Untuk keyboardnya dia itu tertulis di sini full size, backlit, dan soft gray keyboard. Dan menurut saya setelah saya pakai buat ngetik-ngetik, enak ya. Tekstur keyboardnya oke. Saat ngetik-ngetik dipakai untuk nulis skrip ini juga oke. Enak lah dipakai untuk penggunaan harian. Kalau untuk trackpadnya, di sini bisa kalian lihat trackpadnya sebenarnya udah lumayan besar ya. Dan kualitas trackpadnya juga oke sih menurut saya. Untuk konektivitas, laptop ini udah pakai Wi-Fi 6 dan Bluetooth 5.3. Untuk kualitas webcam, saya udah buat rekamannya di sini, kalian bisa nilai sendiri. Ini adalah kualitas dari webcamnya. Walaupun dia tertulis 1080p ya, namun menurut saya sih kualitasnya kayaknya belum seperti 1080 ya. Masih banyak-banyak kurang detail gitu gambarnya. Bisa kalian lihat sendiri sih gambarnya ya. Dan ini mikrofonnya juga dari mikrofon laptopnya. Gimana suaranya kalian bisa menilai sendiri ya, karena suara dan webcamnya kan bisa kalian lihat dan kalian dengar sendiri gitu kualitasnya. Gimana menurut kalian? Udah cukup bagus atau belum? Kalau menurut saya sih kalau untuk meeting-meetingnya sih udah cukup. Untuk audionya, dia suaranya lumayan oke loh. Dia dual audio ya, dual speaker ya. Dan kualitas audionya menurut saya cukup oke. Karena setelah saya dengar lagu, oke juga gitu. Bukan yang bassnya bagus banget, treble-nya oke, enggak. Cuma dia kualitasnya itu udah cukup lah. Di rentan harga laptop 5-6 jutaan ini udah cukup bagus ya. Dan dia juga udah dual speaker ya. Di sini bisa kalian lihat di sebelah kanan dan sebelah kiri speakernya. Ada di bagian bawah. Baterainya 41 watt hour dan kalau kita pakai untuk seharian mungkin butuh 1 atau 2 kali ngecas. Tapi ngecasnya setelah saya coba ya dia nggak terlalu lama ya. Dari 20-an persen sampai sekitar 80% itu kurang lebih makan waktu sekitar 1 jam. Jadi ngecasnya nggak terlalu lama. Kalau kalian beli laptop ini udah termasuk Windows 11 Home dan plus Office Home and Student. Dan juga kalau kalian beli di officialnya AMD itu kalian dapat gratis tasnya. Dan laptop ini juga sudah termasuk garansi 2 tahun. Jadi cukup oke nih garansinya. Jadi kesimpulannya ini laptop bagusnya buat siapa gitu. Nah, karena dia satu hal aja sih masalahnya ya. Dia RAM-nya 8 GB dan dia nggak bisa di-upgrade. Karena keterbatasan itu, saya sangat nyaranin laptop ini dipakai yang ringan-ringan aja. Untuk pelajar, mahasiswa yang biasanya pakai Microsoft Word, Excel, atau mungkin guru gitu. Ini masih sangat cocok gitu. Kalau kalian mau main game juga, ya bisa ya. Bisa, cuma walaupun nggak disarankan gitu. Tapi kalau game kalian, seperti saya sebutkan tadi kayak Stardew Valley, mungkin GTA sekali-sekali, atau FIFA, ya masih bisa lah ya, walaupun experience bermainnya itu sangat rendah gitu. Nggak bisa mendapatkan experience bermain yang gimana-gimana gitu. Jadi gimana menurut kalian? Apakah laptop ini masih recommended di tahun 2025? Tulis komentar kalian. Ingat ya, 8 GB nggak bisa di-upgrade, tapi performa prosesornya lumayan oke. Itu dulu untuk video kali ini. Makasih kalian udah nonton Also Fintech. Kita ketemu lagi di video lainnya. Dah.